Hmm. Eh, ribet dah. Nam 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 oh nam nam. Natori dan Imas sih. That song. Nah. Nggak bisa nonton konser Blackpink. Kenapa? Halo Imres. Emang ada lagi kah konser Blackpink? Gitu, halo, halo. Jadi, gue baru baca. Terus apa sih masa namanya ada apa kabar kur, halo beb, bla bla bla. Ya, gue belum live stream ya. Gue masih masih agak-agak bindeng, masih batuk-batuk juga. Ini Imres sih kayaknya Milia nih. Anda ini suka nge-miset stretch mulu. Tolonglah, jangan melakukan hal itu terus menerus ya, mengganggu. Kalau nggak lihat tuh live chat gua tuh ada ininya, udah ada live chatnya, jadi ketahuan. Nah, hmm. Oh ya, selamat beribadah ya bagi yang beribadah. Wih, Abang Iskurat tiba-tiba live IRL bro. Oh my god. Abang Iskurat. Ya tapi keluarin lagu baru. Oh iya. Hmm. Gue lagi ini nih. Gue dengerin dulu. Hmm. Ah. どうでもいいような夜だけど、どよめき開いと君もある。どうでもいいような夜だけど、二人bisa mau tutup ada まだ止まった今朝も針を入れたった散らがる部屋も変わらないね言い出しては二人しわが覚めていたまだ止まった明日針を切り浸した散らがる部屋も変わらないね Nah, pilek asik bentar. Lihat
Itu nyari get Laura. Học sạch cái mà nó là xe tăng thị nhưng mà phải học Halo bang, ada apa bang? Kenapa? Apa tuh? Merem fugu. Kenapa bang Shiki? Ada apa? Ada. Iya ya, gue baru ganti pentep. Enggak sih, enggak baru-baru amat sih. Tidak kenapa-napa. Fugu. Ih dulu gue seneng tuh makan cemilan fugu yang gambar apa sih, ikan gurit apa ya deh, gue lupa namanya, judul apa sih judulnya. Ups, oh ya, ups. Bagaimana kabar anda? Dari kedengarannya sih masih bindeng-bindeng. Masih agak-agak, cuma udah nggak separah kemarin. Kemarin kan sampai benar-benar hilang kan suara. Hari ini sih udah enggak, cuma ngomongnya tuh jadi kayak agak pelan gitu biar nggak eh habis aja tuh apa suara udah. Kemarin kan juga main Valorant, gue ngadain mabar Valorant, tapi setelahnya habis dari gue mabar itu kan gue cepat sembuh ya. Thank you. Habis gue mabar Valorant itu kan gue coba main sendiri ya, solo rank Valorant, terus gue kena mental gara-gara apa ketemunya silver bodong. silver bodong, gue kena mental sampai sekarang. Sudah tidak mau lagi solo rank. Ketemu bronze bodong, dia top frag, padahal gue tuh udah berusaha semaksimal mungkin. Mantap. Gue sampai kayak teman-teman gue dengar gue teriak-teriak kesel gitu. Melampiaskan kekesalan. Apa ya, jet 2 tuh beneran jet yang apa baru main gitu. Terus apa duelis baru main kan. Terus gue tuh udah berusaha, ya udah berusaha lah ya, sampai udah ada yang sampai nge-carry banget gitu, tetap aja kalah dari bronze bodong. Ada capek. Pengen dapat Vice yang ada amarah, pengen naikin rank yang ada turun rank. Nice. 2 kali sih. Yang pertama sih apa ya, gara-gara ini sih duelisnya nggak berani maju, gara-gara dia sendiri ya, tapi udah di flashing udah dibantuin juga ya, maksudnya yang tim apa yang komsnya kurang sih memang.
kayak mesti masuk kayak gimana, kayak masih kayak ya gitulah. Guanya berusaha maksimal mungkin, usah jangan terlalu berharap sama game Valorant. Gue pikir kan kayak teman-teman gue ya, teman-teman gue kan kayak oh ya udahlah, apa sih namanya, ah paling ketemu mah yang sesama lah. Aduh, tau-taunya bukan sesama, malahan ketemunya para para ini para sesepuh sesepuh di balik layar di sini, para penjoki, para smurfer. Apa ya, kayaknya emang emang butuh di smurfing balik gitu biar biar seneng saya. Aduh, lah, ini gambar apa ya? Bentar. Tutut. Kayaknya cari gambar lain deh yang lebih menarik. Ada, enggak. Lagi nyari gambar. Bang Shiki lagi ngapain? Sehat kah kabarnya? Atau masih melanjutkan gambar? Tuh. Ah. Ya, Bang Shiki masih live apa? Ada kayak uploadnya sih? Aku nggak ngikutin, udah lama nggak ngikutin. Kabar saya baik, telah. Terima kasih telah bertanya. Ini bagus. Semoga tetap sehat-sehat selalu. Udah. Beda Shiki. Oh, iya kah? Oh, bukan Shiki yang itu kah? Oh, oke. Kukira Shiki yang gua kenal. Kukira yang itu. Selama ini berarti bukan dong. Shiki yang mana? Berarti beda Shiki berarti. Soalnya ada juga ya gue kenal, tapi juga namanya Shiki. Makanya gue nanya kemarin kan, ini Shiki yang mana ya? Shiki yang itu yang gue kenal, dia pernah apa streaming apa, dia pernah main apa upload Roblox, atau enggak Shiki yang ono, Shiki yang mana gitu kan, banyak yang pakai nama Shiki, atau enggak ya itu Shikigami. Shikigami serem juga. Ada Loud Run, ini game apaan dah? Awal saya kesini saya sudah bilang beda Shiki, tapi Anda tidak baca. Oh, mungkin karena pas lagi main Valorant kali kemarin ya. Sih, berarti bukan beda berarti. Oke. Ternyata banyak juga yang pakai nama Shiki ya. Ya, nama Kuro juga banyak sih. Aduh, ini game ngapain coba ini? Loud Run. Lari tapi sambil teriak. Gitu. Nggak ngerti gue ini game apaan. Kopi saya bundar. Kayaknya saya harus ganti nama. Nggak perlu. Ini cuman apa teringat aja gitu. Soalnya udah lama kan nggak apa ya, nggak kontekan gitu. Dulu sih iya pas masih ya apa sama inilah satu kuliahan gitu. Cici juga pakai nama yang sama gitu. Dulu awal juga gue stream apa, gue upload YouTube
pernah kan mabar juga gitu, intinya pernah inilah. Terus tak lama hilang kontak semenjak covid, ya udah nggak pernah ini lagi deh gua gitu. Cuma teringat aja. Ada. Gila juga ya, gue dari tadi keringetan loh. Kayak ya memang lagi panas sih cuaca sih, cuma bagus aja gitu. Cuaca panas. Ada pesan dari mana nih? Ini lagi halo Pak Beb ngikut aja sama si itu. Siapa sih? Hilang kontak karena apa? Maaf kalau saya bertanya harusnya. Hilang kontak ya karena udah ini masing-masing kerjaan aja. Udah apa ya, udah kayak urusan masing-masing gitu lah. Gue kan juga apa sambil kuliah kan, udah mau semester akhir gitu waktu itu. Iya udah nggak ini aja, udah nggak kontekan aja udah gitu. Hehehe, ngeh cuy, ngeh apa, ngeh lah, orang itu kok udah template, udah template. Bukan apa ya, bukan problematik, bukan problem yang apalah, nggak ada problem masalah apa apa kok gua. Cuman ini aja, cuma kayak ya udah gue hilang kontak aja udah, karena kerjaan dan lain hal sebagainya lah, masing-masing kan camp kayak ini kan camp lah. Biar kalian tahu gue lagi gambar bang. Sekarang sudah punya sarung tangan gambar anjay, gara-gara gue kan ganti pentep ya bang, pentep yang kemarin kemana gitu, sudah pada sibuk dengan urusannya masing-masing. Iya bener, makanya tiba-tiba aja teringat gitu, oh bang Sikil itu kah gitu. Saya sama soalnya, itu aja sih, tangan seorang pelukis sandal. Iya ya biasanya kan apa yang punya sarung tangan gini-ginian kan biasanya ini benar-benar apa ya udah probat gitu kan, ya gue merasa kayak gue probat gitu, padahal enggak bang, cuma kayak gambaran aja gitu, kayak ada di pikiran gue. Padahal ini sih apa ya, tanganku nanti kapalan sih, lama-lama makin kapalan ntar. Soalnya kan di kelingking gue tuh udah ada apa kapalan dikit kan, gara-gara kan sering gini ya. Jadi tuh sering tangannya tuh dihentakin ke ini, ke apa, ke meja juga gitu, ke alat gambar juga, ke pentep. Jadi ya begitu, jadi kapalan gua gambar masih manusia lidi. Enggak lah, kau kira gue gambar stickman, enggak lah. Ya ini gue cuma gambar backgroundnya doang, pusing gue, nggak tahu gue gamenya sama sekali. Ini game nggak tahu sih, kayaknya game baru deh, game baru rilis, game multiplayer, di mana ada, maksudnya ada, nggak tahu, gameplay kayak bisa apa sih, open mic gitu, otak. Game baru, mungkin saja. Game Mythic Wukong kai, wah nggak punya bang, mahal, 700.000 mau beliin. Kalau mau dibeliin sih oke lah, gue sih gas mainin. Nggak ada waktu juga sih kalau gue main juga, gue cukup Valorant 2-3 kali udah cukup, habis itu gue lanjut kerjaan atau nggak gue istirahat gitu.
mahal ya worth it sih sebenarnya sih menurut gue ya, karena itu kan game yang buat streaming istilahnya, lumayan panjang ceritanya juga kan, terus juga kan memang mitologi apa ya, mitologi Tionghoa situ lah, minta dibeliin jir. Iya dong, mahal cok, gimana ya, masa gue beli, mahal banget. Orang apa Valorant aja gue nggak pernah beli skin, apalagi game. Gue memegang prinsip dimana mendingan gue beli makan daripada gue beli skin game, atau intinya segala hal macam yang berkaitan dengan game gitu, karena nggak balik modal itu sih. Hehe. Belum balik modal lah bisa, nggak balik modal ngapain. Kayak teman gue tuh kadang ngomong, kamu nih hilangkan sisi Cinamu gitu ketika beli skin Valorant gitu. Gue aja di Steam gacha game key, siapa tahu dapat yang mahal. Tikus doang kagak dibeliin, maaf. Maaf kalau saya bilang kata-kata tersebut. Ada. Betul. Gacha, gacha ini ya, gacha game key coba. Emang pernah dapet yang begituan? Gue nggak pernah lagi yang begitu tuh. Gacha-gacha game key. Apa cari di Google. Game key ini gitu. Kemarin sih gue sempat main ini sih Project Winter dan seru. Cuma ya gitu. Apa ya, ngumpulin orangnya susah. Itu beli di Shopee kah 5K dapat 2K 20K lumayan lah masih. Oh, beli yang itu ya. Game apa ini? Game atau apa? Beli duit, masa beli duit? Kalau yang gue tahu teman-teman gue tuh pada pada gini, mereka tuh beli yang game apa sih? Halo malam kasalkan, halo malam sektor Seven Mystery. Waduh, ini kayaknya YouTube YouTube menceritakan soal sisi-sisi misteri nih. Biasanya gitu kan. 7 sektor misteri. Anjay. Yang ketujuh, mencengangkan. Mereka tajir kayak. Betul. Biasa nama YouTube tuh mencerminkan apa, isi YouTube-nya apa. Tapi udah nggak upload udah lama, waduh. Ya pasti ada kerjaan lain lah. Kayak saya. Ya intinya ada kan temen gue tuh juga pada belinya tuh beli game, tapi kayak beli apa sih Steam Family-nya gitu lah pokoknya. Jadi ya pengen main aja gitu kan, karena kan yang kalau game aslinya kan termasuk mahal ya. Jadi tuh kadang-kadang orang tuh dibisnisin jadi kayak apa sih namanya, jadi ladang bisnis buat yang nggak nggak bisa beli gitu, jadi dipinjemin Steamnya gitu. Izin diam saja karena saya bingung ini ngobrol apa. Oh nggak apa-apa, santai. Kadang-kadang gue juga diem karena kadang gue langsung ngomong, gue bingung mau ngomong apa gitu. Nanti pasti ada ininya. Misteri Kai kapan sektor? Apa misteri Kai kapan sektor? Apaan? Ini tuh tak dijadikan sambilan, ternyata nggak sempat. Wah sama gue, makanya YouTube nih kadang-kadang apa, gue nggak sempet ngupload, nggak sempet apa, ya udah gue live stream gitu. Kadang kepengen gue ngedit ngedit sendiri gitu kan, tapi nggak sempet ya, ada kerjaan lain. Pusing emang, butuh editor, duitnya mana gitu. Ya intinya balik lagi ke topik tadi kan, jadi tuh apa ya, kayak mereka tuh beli gamenya terus dijadiin ladang bisnis gitu.
apa kayak dipinjemin gitu, disewain lah gitu ya, dipinjemin gamenya, ya udah apa balik modal gitu jadinya. Jadi kan banyak tuh yang mau beli tuh, ya udah pasti balik modal, itu kan 700.000 ya satu game, satu ininya pinjamannya tuh udah berapa gitu. Jadi kayak rental PS pada zaman dahulu cuma ini versi Steam gitu. Keren sih, ada ide kayak gitu sih, cuman ya harus inilah, harus apa, niatnya aja itu bikin ininya. Teman gue sih ada sih beberapa sih, kayak minjam apa, minjam apa itu ya kemarin ya, anjir, monopoli game, nggak monopoli dong, kan dia kan sudah beli, jadi ya terserah dia ngapain aja. Lagi pula kan gamenya juga game-game solo, kayak yang Mid Wukong itu kan game solo ya, yang istilahnya tuh apa ya, kalau misalnya lu beli tapi nggak diapa-apain tuh nggak ada cuannya gitu, cuma buat kesenangan tersendiri aja jatuhnya gitu, nggak balik modal. Tapi kan untuk beberapa streamer kan itu termasuk balik modal ya. Nah kayak streamer kayak gua kan ya ya nggak balik modal jatuhnya gitu, jadi ya ngapain gua beli gitu. Kalau misalnya kayak gamenya game-game multiplayer mah masih bisa kayak main lah gitu sama temen gitu kan, apa ya, tidaknya ada kesenangannya gitu. Apa main sendiri stres sendiri enggak lah, gue udah nggak bisa main game-game solo sekarang. Dibeli itu buat kesenangan masing-masing guys, iya makanya. Tapi kan gue tuh kayak sekarang tuh ngerasa kalau main sendiri tuh nggak enak gitu, kayak nggak ada rasanya, bukan kayak pas jadi zaman bocil ya. Zaman bocil kan, makanya gue kan bilang kan zaman bocil tuh gue masih kayak main tuh bisa apa, bisa sampai subuh gue mainnya, main game tuh bisa sampai nggak makan, real makan game kata gue. Kalau kata mama apa dulu mah bilangnya apa main game terus makan tuh game katanya gitu kan, ya kayak gitu dulu sih dulu. Tapi sekarang tuh berasa kayak aduh main game doang gitu, nggak hasilin duit pemikirannya udah beda, terus juga nggak ada rasanya gitu. Kadang-kadang gue main game stres karena kadang bikin bingung emak gue bilang sekalian makan HP aja biar kenyang, nah itu kayak gitulah pokoknya kan kalau dulu ya. Kalau sekarang tuh karena udah masa kerja juga, jadi tuh kayak aduh main game buang-buang waktu gitu kan. Kadang-kadang gue mikir gitu, aduh main game nggak balik modal, aduh nggak ada rasanya gitu, kayak gitu. Kayak aduh gitulah pokoknya, kayak mungkin udah dewasa juga kali ya, mungkin ya. Makanya game gue tuh cuma satu udah, Valorant. Ada sih game-game lain sih multiplayer ya, itu pun kalau diajakin temen, diajakin temen main oke gas gitu, ya udah main kita. Mak anda brutal lah, enggak dong, emang dulu kan gitu ya. Kalau apa, kalau main game gitu kan, kan kayak ngabisin waktu gitu, sampai nggak makan, sampai mah gitu-gitu kan ada yang zaman-zaman dulu. Malam kayak halo Cika, welcome. Oh iya ya, nggak ada big game ya, gue lupa kali ya. Oh, ada kah? Oh nggak ada. Pantesan sepi
sepi banget malam ini, real cuy, ditemani suara jangkrik ya. Memang ya apa, karena di rumah gua sampingnya ada ladang punya orang, terus ya paling banyak suara-suara jangkrik bertebaran. Jadi kalau misalnya gue cover tuh kadang suka masuk mas apa kayak masuk suara jangkrik gitu loh, padahal jangkriknya nggak ada, jauh, tapi suaranya tuh kedengaran sampai sini. Kecil-kecil cabai rawit. Udah diajak malah dibilang lu tuh beban, sakit hati wak. Waduh, siapa yang bilang gituan bang? Enggak lah, kan teman mana dulu nih. Ya kalau gue sih, gue jujur, gue makanya gue kadang suka jokes kan, gue bilang gue mah beban gitu. Gue malah dijadiin jokes gitu, karena tahu kapasiti kemampuan gue tuh nggak GG mereka yang apa main gamenya tuh game yang udah kayak high level gitu loh. Jadi ya gue ngerasa gue beban, ya udah gitu, gue malah cuma bisa bilang hehe gue beban ya, carry gue ya gitu. Gue udah tahu kapasiti gue, udah berdamai dengan diri sendiri, jadi kayak ya dikatain beban, ya udahlah emang begitu. Pasan baru tadi bangun udah malam aja, besok Senin. Iya ya, cepet ya, apalagi udah September sekarang. Bener lah, waktu berjalan. Padahal gue ngerasa kayak gue tuh kayak nggak produktif. Gue tiap hari udah ngerjain ini, ngerjain itu, kayak kurang 24 jam tuh kurang rasanya. Apa nih, padat lagi jadwal gue besok. Aduh, semangat ya, yang kerjaannya ada kantoran atau mesti pergi offline gitu-gitu. Semangat, tenang, itu demi dapat cuan kok. Kalau nggak salah gue bisa jadi Kairi dah di training, apa tuh maksudnya di Kairi di training. Ya besok para pejuang Senin, semangat lah wahai anak muda. Sudah biasa diriku ditinggalkan, selalu dicampakkan oleh orang yang ku cinta, menyakitkan, tapi tak merasakan rasakan semua pada. Besok hari apa? Senin. Apalagi bang, Senin. Dan kemarin kan tadi kan gue udah bilang para pejuang Senin. Dia semangat. Ada ngurusin dokumen, jadwal harian, jadi ngurusin lain. Ya padat banget kerjaan di rumah sakit tuh. Ada semangat. Kalau besok Senin jangan lesu, karena barang siapa yang semangat di hari Senin maka besok hari Selasa. Itu kata-kata motivasi hari ini tuh. Nggak salah sih, tapi pengen bikin nampol orang ya. Aduh, nggak ada tuh penyemangatnya tuh besok Selasa. Kalau misalnya dibilangnya tenang besok hari Minggu, besok libur, itu sih gue semangat bang, semangat Pak yo. Tapi tenang saja, kalian tuh nggak sendiri, gue nih tiap hari jaga toko bang. Hari Minggu tetap buka. Jadi ya sudah.
Walaupun memang agak nyantai sih gua. Masih kadang bisa main game. Apa nih? Pernah ketemu bocil caper kai? Bocil caper maksudnya di live stream? Pernah, tapi ya udah mau gimana lagi. Aku mah mau gimana lagi, paling ku tanggepinnya ya kayak apa, tarik napas, ya udah gitu. Gua paling bilang nanti ya, tunggu ya, gitu. Sudah biasa. Nah, kucing gue lebih caper, lebih gila lagi, jangan meong 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 gitu. Dia harus, mau tak mau harus sabar, menahan emosi ya. Barang siapa yang berangkat kerja besok, maka gajianlah mereka, kata direktur RS gue. Iya dong, harus dong. Kalau nggak kerja kan nggak dapet cuan. Gimana ya? Ada. Asben guys, halo Under 7 Mini ini asben mulu dia. Apa kekurangan bensin atau bagaimana dah? Ada. Ke warung bentar. Oke, silahkan. Hai dozo, hati-hati. Apa kerja sampai mati? Nggak dong, nggak gitu dong. Kan ya namanya kerja kan apa, kita makan kan butuh duit. Halo Bang Juns CH, Bang saya viewer baru. Halo. Lu kenapa ada kayak emot apa sih yang bulat-bulat itu kayaknya Naruto? Yang di punggungnya Naruto itu, yang di bajunya itu yang ada bulat-bulat. Apa ceritanya, angin kah, air kah? Selamat datang, semoga kalian betah di channel gua. Emot Sharingan bang, aduh Sharingan Naruto Sasuke Sasuke Naruto gitu ya. Ya semoga kalian betah di channel gue, walaupun gue nih kadang krik-krik gitu, bingung gue mau ngomong apa juga kan live stream. Kadang gue bacot sendiri, kadang enggak gitu, kadang diem. Ya apa nih, gambar gunung, bukit, dan pohon-pohon seperti anak SD. Nggak sih, tapi beneran sih. Nah gue lagi gambar backgroundnya, gue kayak nggak tahu gue mau gambar backgroundnya kayak apa gitu, karena ini tuh game, berkaitan dengan game. Gue lagi gambar buat game, kayak agak ripuh, kayak bingung ini game apaan gitu. Apa ya, pernah makan jangkrik kai? Gue pernah makan, gue goreng sendiri karena gabut. What the heck? Enggak lah, apain game platform. Ya intinya game apa sih judulnya nih, load run. Nggak tahu game apaan, game multiplayer itu. Soalnya gue kan ilustratornya ini, Devin. Kalau tahu Devin, chilling sekali. Iya dong, harus. Makanya kan gue bilang ya semoga betah, karena apa ya, channel gue tuh bikin ngantuk demi banyak orang tuh ngeradio gitu, dengar suara gue tuh kayak apa, kayak lagi ngeradio di mobil gitu. Tuh kayaknya tuh boleh deh gue buka sesi radio gitu ya ntar. Ya yuk kita chilling bareng sambil dengerin lagu ya. Gue nggak tahu sih, pasti kena strike sih.
gua tuh ilustratornya Ko Devin. Kalau tahu Devin, channel Bang Devin. Nah, itu dia. Berarti suaramu radioable. Makasih. Makan jangkrik banyak protein guys. Iya memang gue tahu ada risetnya. Cuma kan gue nggak segabut itu buat ngapain gue nyobain gitu. Itu kan makanan ekstrim. Gue tidak segabut itu, Ferguso. Walaupun gue tahu itu ada penelitiannya. Radio sambil menggambar multi talent. Tapi gue nggak bisa loh kayak yang penyiar radio yang jago ngomong itu kayak apa sih yang apa halo selamat datang gini pemirsa gini wah nggak tahu gue dah ngomong apalah nggak bisa gue kayak komentator bola aja tuh gue kayak kadang-kadang masih kayak ngangong gitu ngangong bingung. Jangkrik hitungnya nggak ekstrim. Emang iya udah nggak ekstrim ya? Pokoknya termasuk ekstrim dia. Lu tau belalang jangkrik tuh ekstrim nggak sih jatuhnya? Makan belalang, makan apa jangkrik? Ih. Gue tuh lebih ke kayak takutnya tuh itu jorok gitu, ada parasit-parasitnya udah gitu doang. Gue kayak takut jorok ya dia. Kalau yang dipelihara mah mungkin masih oke lah, masih bersih gitu. Tapi kalau yang kayak dari luar, dari alam liar itu tuh kayak gitu. Agak sedikit apa yang membuat gue tuh kayak apakah itu ada parasitnya, apakah itu ada kumannya, apa itu ada ininya itunya gitu. Gue kayak gitu. Celengan gue pernah kemasukan laba-laba kayak gabut banget pengen uang gue. Beda dong itu nggak, itu dia memang tak sengaja masuk aja dong. Nggak mungkin kan gue punya duit terus tiba-tiba dijajanin. Nah itu bisa dibilang itu laba-laba jadian tuh ntar, bukan celeng lagi. Biasanya kan dulu itu kan katanya apa sih namanya ada babi jadi-jadian kan, babi ngepet. Nih laba-laba ngepet apain lah yang tajir dia kayak iyalah. Ya ngomong-ngomong apa soal radio FM gitu-gitu tuh gua memang sempat nanya sih kayak ada streamer dia kan buka sisi kayak radio FM gitu. Nah kadang-kadang tuh kena strike bang, makanya dia sengaja ngejadiin ngebedain ininya, ngebedain apa channelnya gitu. Kecuali Ko Devin ya, Ko Devin juga pernah kena strike sih, pernah kena itu ya, itu ya kena restricted gitu. Jadi tiba-tiba pas lagi live stream tiba-tiba di hilang gitu, jentet katanya. Gue pengen sih tapi ya itu resikonya sih radio FM. Bisa karena ada beberapa lagu kena copyright jatuhnya. Bisa dong. Gue kan gue tuh juga apa ya, maksudnya sebagai penonton dan juga ya sebagai streamer yang ngerasa lah gitu kayak oh tahu oh ternyata begini ya begitu ya gitu. Jadi kadang-kadang gue kayak pelajari gitu, kayak apa ya biar rasa penasaran gue tuh terobati lah. Pengen nyoba tapi ya gitu risikonya sih. Oh ternyata begini ya gitu, dikasih saran oh ini jangan ini deh gitu, sebaiknya jangan. Susah kalau udah strike bang gitu, udah daripada kena kan mendingan nggak usah lah sama sekali. Apa bisa jadi pembuat game terkenal kayak apaan, nggak nyambung. Emangnya lo lihat gue tuh lagi ngapain bang? Gue sedang tidak mengcoding dan tidak melakukan hal-hal berkaitan dengan pembuatan game. Oke? Jadi jangan nggak nyambung.
Aduh. Lah, di restricted. Gue tahu coding, tapi gue tuh apa ya, sakit kepala gue kalau udah lihat coding. Gue tahu oh ini codingan gitu, mesti ngapa-ngapain juga tahu, tapi pas udah sedang ngeliat codingan, langsung tiba-tiba gue ngerasa sakit kepala, tiba-tiba berasa PTSD gue. Dulu kan apa ya, sempat menempuh ini kan, pendidikan tentang IT kedua tuh, cuma ya gitu, nggak yang gimana apa, cuma tahu umumnya aja, nggak yang sampai oh ngerti banget gitu, nggak sampai. Udah deh, akhirnya gue nggak bisa bikin apa, gue nggak bisa bikin game. Pengen sih tapi capek, kepala aku sakit, kepala tiba-tiba PTSD. Ada niatan buat sewa editor nggak? Karena duitnya mendingan buat gua. Dan channel gua kan bukan channel buat ya yang benar-benar serius lah gitu, jadi ngapain gua sewa editor? Gua kan buat gabut doang, bukan buat yang benar-benar kayak streamer-streamer lain sampai menghasilkan duit gitu-gitu. Ya syukur-syukur menghasilkan duit, ya kalau enggak ya udah gitu. Gua kan stream cuma buat gua senang-senang aja, udah ngobrol sama kalian gitu, atau sharing sesuatu hal yang ini, yang ikhlas menerima gaji spesial. Apaan? Artinya gua apa sih namanya, streaming tuh cuma untuk gua senang-senang doang gitu. Ini syukur-syukur dapat duit, kalau enggak ya udah gitu. Nggak yang ngejar-ngejar AdSense bet gitu. Nih apa nih gambar apa nggak, mata disipitin mulu, apaan, kenapa bang? Lupa dari dulu kalau oke. Selamat melakukan kegiatan yang lain. Terima kasih sudah mampir. Arigatou gozaimashita. Iya ya, gue pengen bikin kayak sesi soal ini sih, kayak info-info, bingung chat apa. Sama, gue bingung mau ngomong apa sebenarnya. Ya gue ngoceh, ya udahlah apa yang ada di pikiran gue aja lah. Gue pengen bikin yang sesi itu, sementara pilek kak, iya pilek bener, makanya suara gue tuh bindeng-bindeng gimana gitu, memang ya kadang lagi pilek. Soalnya dari kemarin sih, udah dari hari Minggu pilek, batuk tuh, batuk berdahak jadinya sekarang. Apa ya, gatalnya tuh kayak luar biasa gitu loh kalau lagi batuk tuh. Kalau udah mau mulai batuk tuh gatel banget. Udah sih, udah minum obat sih, apa obat tradisional, karena apa ya, gue minum obat dari dokter tuh nggak apa ya, nggak apa sih namanya, harus benar-benar ke dokter ya gitu loh baru bisa sembuh. Kalau misalnya kayak minum yang obat-obat yang beredar di apa, di apotek itu kan, yang biasanya ini, malah kadang-kadang tuh nggak cocok gitu, lama banget baru sembuh. Ini kemarin kan gue kan sempat apa ya, gue sempat stream terus gue sambilan makan apa sih, pir yang direbus sama ini kan, direbus sama jahe itu kan. Nah itu cepet sembuh kok, gue sampai nggak hilang, bener-bener hilang suara gue, jadi masih aman, bisa live streaming gitu-gitu. Cuman ngomongnya lebih pelan jadinya. Ya sih kak, oke, arigato.
Makasih. Ya tahu sih, itu katanya itu obat tradisional dari Tiongkok gitu kan. Jadi katanya pir, terus direbusin. Sebenarnya sih lebih kompleksnya itu direbusin cengkeh, direbusin apa lagi ya? Pokoknya cengkeh, apa sih cengkeh, terus apa kayu manis gitu, kayu manis, terus apa lagi ya? Terus apa lagi sih dia? Oke, kayu manis sama pokoknya tuh ada beberapa rempah-rempah yang biasa kita kenal itu dimasukin ke apa pirnya gitu, terus dikukus. Bukan direbus sih, dikukus gitu kan biar ada airnya. Nah, itu yang diminum tuh airnya gitu. Jadi biar sembuh katanya kan. Ya emang benar sih, mungkin sugesti juga ya. Sugesti. Jadi nggak terlalu yang jadi parah lah gitu. Cuma ini tuh tinggal apa? Jangan lupa makan. Iya. Thank you. Gue tadi udah makan kok. Paling nanti agak malam jam-jam 8 itu baru gue makan lagi. Mungkin kalau gue lapar. Kalau enggak kadang-kadang gue tuh jam 9-an gitu baru gue makan. Sampai sempat sakit perut juga sih tadi gue. Dia agak gak nyaman aja. Yang nggak terlalu mau makan dulu lah. Ngemil sih masih ada lah, masih aman. Sambil ngemil kayak kue gitu. Pengganti nasi. Intinya jangan kosong. Kosong bahaya. Adios. Nanti GERD, sakit kepala segala macam. Malas lah. Pernah nggak sih tengah malam lapar? Pernah. Ujung-ujungnya gue goreng apa masak Indomie. Atau nggak goreng telur aja udah, goreng telur terus makan. Tapi emang kalau kata dokter kan gue kan gara apa tidak selesai GERD kan. Si paling apa? Tiba-tiba datang si paling apaan cok? Jadi tuh gue pernah didiagnosa apa GERD gitu kan. Terus katanya jangan apa kalau misalnya pas tengah malam gitu begadang jangan nggak makan katanya gitu. Karena apa ya intinya selama 4 jam itu intinya 4 jam itu kan katanya kan lambung masih kayak belum kosong itu. Nah, setelah 4 jam tuh pasti lambung tuh kosong jadi tuh harus makan gitu setidaknya ngemil apa sih ngemil entah kue roti gitu gitulah pokoknya itu jangan sampai kosong deh gitu katanya melepas begadang kayak kadang-kadang tuh gue kadang suka lapar di tengah malam gitu jadi itu hal yang wajar lah. Jadi yang katanya takut gendut gini ya gue malahan butuh gitu sebenarnya. Apa ngemilnya tuh ngemil yang cemilan kecil gitu loh nggak yang nasi jadinya bukan nasi. Dan kadang gue bikin oatmeal gitu energen lah apa protein kan ya udah gue minum aja itu udah itu biar kenyang aja gitu kalau malas mau makan nasi. Yang penting gue ada makan. Ada. Oi, yaudah. Manggil dong. Gue mukbang mie 2 bungkus. Nggak pakai bumbu. Begah gila. Wah, yang benar saja. Mana enak kalau nggak pakai bumbu. Kecuali digoreng lagi ya. Gue taunya tuh kalau misalnya apa Indomie itu. Gue kan pernah bikin gini. Bikin Indomie. Terus gue goreng habis setelah direbus itu kan buang air ya terus gue goreng
gue goreng sama bumbu sama ini sama apa kecap manis, kecap asin kan, terus dikasih garam dikit, nah udah jadi mie manis jadinya, enak. Gue taunya gitu tanpa bumbu, pakai bumbunya itu. Tapi kalau nggak berbumbu tuh agak ini ya, agak aneh ya, kecuali makannya tanpa diapa-apain gitu, kayak dicemilin aja kayak ciki-ciki gitu. Gua dulu pernah juga kayak gitu, enak aja sih, kayak apa, ciki yang itu, ciki yang mie itu loh. Wah, gue diceramain sama senior, disuruh diet. Ya kan kalorinya tinggi, wajar lah, kalorinya tinggi loh itu. Indomie itu tuh termasuk kalorinya tinggi. Dia wajar lah diceramain lah, kan di bidang kesehatan berkaitannya juga. Kalau anda ya sakit terus gimana? Tapi itu sih, apa ya, dulu kan karena ngerasa kayak beli yang ciki-ciki Indomie itu kan lumayan agak menguras duit ya. Jadi ya udah, sekalian aja Indomie itu dijadiin apa, di make remes gitu. Kalau gua ya dulu ya, saran aja kak, semenjak saya cutting karbo, syukur-syukur dijauhin dari sakit-sakit badan kak. Boleh makan karbo asal imbang sama olahraganya ya kak. Nah betul betul, tapi agak susah ya. Gue tuh termasuk yang gak suka makan nasi sih sebenarnya. Makan nasi tuh dikit banget asli dah. Kalau dulu sih iya masih kayak banyak, tapi semenjak gua ke kos dulu kan pas kuliah tuh, gue tuh udah kayak mulai ngurangin makan nasi gitu loh. Jadi ya agak malah kekurangan karbo. Lebih tepatnya gue kekurangan protein sih sebenarnya sih. Jadi ya gitu. Memang sih karbo tuh memang sebenarnya agak nggak sehat sih kalau terlalu berlebihan sih. Apa ya, karena gula sih, karbo itu kan mengandung gula, nanti ntar bisa diabetes ntar. Itunya kan makan makan gula. Intinya berbahan dasar tepung beras tuh pasti karbonnya lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya kan, makanya kan disaranin makan Indomie itu kan nggak boleh makan nasi karena karbonnya kan makin tinggi ya. Yoi, kebanyakan karbo risiko diabetes sama obes. Nah bener, karena karbo kan kalau dulu pas sekolah dulu itu kan ada dibilang mengandung apa, zat gula. Jadi kalau makan karbo berlebihan ya ntar bisa itu diabetes. Berbun lagi pengen mie, ya udah tadi beli mie yang kagak ada bumbunya, ya isinya 2 basa kasih telur. Waduh. Aku kemarin dapat saran kak buat protein low budget, makan telur sama tempe. Bener. Tanteku tuh kan dia kan lagi diet juga dia. Jadi kadang-kadang ya dia suka ngerebusin telur gitu. Nah udah gue makan. Tempe juga sih, tempe tahu juga. Coba gitu. Kalau tahu tuh setahu gua pokoknya tahu sama ini tuh setahu gua kan karena kedelai ya. Jadi itu jangan terlalu keseringan. Nah, kalau tahu tempe tuh jangan keseringan lah intinya. Karena bagi yang punya penyakit apa sih namanya? Penyakit apa dah ya? Kolesterol gitu, itu lumayan loh bahaya gitu. Jadi harus seimbang lah pokoknya. Makan buah sayur, udah cukup. Telur, buah, sayur, dah cukup dah. Kalau tempe sama tahu tuh takutnya kolesterol sih kalau terlalu berlebihan. Gitu. Anjay. Sesi dokter. Padahal gue bukan dokter. Gue cuman tahu-tahu aja karena keluarga gue kan basicnya kayak kadang-kadang tuh suka sharing soal kesehatan gitu. Kadang-kadang padahal bukan dokter. Cuman tahu-tahu aja lah. Diceramain senior, diceramain pasien sendiri pula. Gue lagi makan siang, pasien gue datang buat kontrol.
ngelihat gue makan banyak karbo, dia ngomong lah, "Dok, banyak bener tuh karbo, obes ntar lo." Ya nggak apa-apa dong, kan sesama manusia kan kita saling mengingatkan ya, jangan sampai nanti malah terjadi hal-hal buruk lah istilahnya gitu ya. Kalau salah tempe apa dulu kak, kalau aku setengah mateng atau rebus kak? Oh, emang beda ya kalau misalnya digoreng sama diituin ya? Gue sih nggak tahu ya, gue cuma tahu kayak tante gue tuh dia tuh jarang makan tempe sama tahu ya, dikurangin gara-gara ya dia punya apa sih, kayak darah tinggi, kolesterol juga lah gitu. Nah kan suka kayak leher tuh sakit gitu di tengkuk gitu loh katanya. Makanya itu bahaya ya, apa sih namanya, digoreng kan otomatis ada lemaknya juga kan. Iya sih bener, kan minyak ya, lemak. Cuman kalau tempe direbus gitu gue baru kayak apa sih namanya, baru kayak gimana ya, kayak dibayanginnya tuh kayak gitu. Cuma mungkin ada sih yang begitu, cuman kayak nggak kepikiran aja karena selama ini kan gue makannya yang goreng atau nggak dikecapin, enak. Cuma gitu, gue udah jarang makan tempe tuh gara-gara apa, gue udah jarang makan tempe sama tahu tuh gara-gara apa sih namanya, pernah nemu yang nggak enak aja udah. Jadi agak dikurangin ya, oke juga sih sebenarnya sih, supaya nggak kolesterol aja, cuma ya gitu, jadi agak kurang jadinya makan protein. Ini kayaknya sektor 7 Mister ini apa, penggiat ini kah, penggiat diet kah, nge-gym gitu ya. Saya kan sekarang kan lagi ngetrend tuh, banyak orang nge-gym sekarang mulai, kira-kira kan udah nggak covid lagi, terus juga mulai jaga-jaga kesehatan juga ya, cuaca kan juga lagi nggak bagus ya. Ya tante gue kan juga penggiat diet sekarang dia lagi diet, berusaha ngurangin karbo gitu-gitu. Kadang-kadang suka dikasih tahu gitu. Ada ngomong protein ya, dulu gue pernah beli satu produk gitu, gue pikir kan oh mungkin enak kali ya, ternyata aroma dari susunya itu tidak apa ya, kayak di hidung gue tuh kayak nggak nyaman, akhirnya gue tinggalin. Betul kan, emang dari dulu hobi lari aja sih, cuma belajar cutting baru 1 bulan nih. Oh bagus bagus bagus. Emang olahraga itu penting ya, walaupun gue sih sebenarnya jarang olahraga. udah lama gue nggak pernah olahraga lagi, walaupun tiap hari sebenarnya sih gue jalan kaki juga sih ujung-ujungnya sih. Kalau mau ke Indomaret tuh gue harus nyeberang jalan dulu, jalan raya dulu, nggak yang jalan raya bat sih, pokoknya jalan tuh ada 2 gitu, jadi gue harus ngelewatin 2 itu gitu, harus jalan ke Alfamart juga agak jauh gitu gitulah pokoknya. Kok ada ini apa nih, itu jadi kayak gue tuh kayak udah ngerasa kayak gue udah tiap hari olahraga. Kenapa sih, kan gue disuruh pergi beli ini nih dong gitu, jadi ya udah gue gue udah jalan kaki kan, kadang pagi kadang sore gitu kan. Beliin lauk, beliin sayur apa dong gitu, ya udah gue jalan kaki dong, ya udahlah otomatis udah olahraga dah gue. Olahraga gak harus yang kita berkeringat kak, yang penting badan kita gerak udah cukup. Oh bukannya, tapi nggak tahu ya, bukan ada orang yang bilang olahraga tuh harus kayak lari gitu, jogging atau ya gitu. Kalau misalnya cuma kayak jalan ke warung gini-gini mah udah bukan olahraga katanya, ada yang bilang gitu. Cuma ya gue nggak tahu sih yang mana yang benar, cuma menurut gue kayak
gua udah jalan lumayan ya bolak-balik gitu kan. Apa kadang-kadang tuh kayak seharian nih bisa gue tuh bolak-balik berapa kali gitu, disuruh pergi beli ini beli itu gitu gitu kan. Jadi kayak merasa kayak udahlah ini udah olahraga lah udah. Ngapain gue olahraga lagi gitu. Ada iya teman-teman gue juga ada beberapa yang udah mulai nge-gym juga gym. Bagus sih sebenarnya, pengen nge-gym sih, cuman di tempat gue tuh ada tempat gym, cuman tuh apa ya, mungkin ini kali ya, kan tergantung porsi masing-masing aja kak, kita juga kan cuma manusia biasa bukan atlet olahraga. Iya bener, nggak salah. Kalau atlet olahraga mah itu di pushnya sih gila-gilaan sih, kayak mesti latih kardio lah, latih apa lagi sih, kayak mesti jogging yang sampai benar-benar inilah. Yang penting gerak aja udah, hitungnya olahraga tiap hari jalan 2000-an langkah, hitungannya udah olahraga skala kecil. Oh, gua nggak tahu ya itu termasuk 2000-an kilometer ya jatuhnya. 2000 enggak deh, langkah ya, 2000-an langkah atau enggak sih gua nggak tahu. Kayaknya jejak kaki gue tuh kayaknya kalau misalnya di terawang pakai apa sih sidik jari gitu, kayaknya udah ada deh gitu. Tiap hari langkah gue tuh entah berapa banyak di situ di jalan. Aduh, saya bolak-balik itu tak itu lagi. Sama kan kalau olahraga juga jangan over, kalau merasa capek udah stop ya, soalnya nanti pengaruhnya jantung kan banyak tuh berita mereka olahraga malahan bikin malahan ada yang sampai meninggal gara-gara jantungan gitu, karena over kecapean jadinya, ada yang kayak gitu. Kayak ya harus diforsir sih, memang sih bener kata sektor 7 mystery, anjay, sektor 7 mystery. Ya intinya apa ya, karena kita bukan atlet ya, jadi jatuhnya apa sih, ada porsinya masing-masing lah gitu. Ya udah sih, nggak usah dihitung kak, yang penting niat kita aja mah. Tapi gue nggak niat sih, cuman gue ngerasa kayak udahlah, kayaknya gue udah termasuk olahraga deh, ya udah gitu. Terus belum lagi kan hitungannya kan gue tuh tempat gue tinggal ini kan 2 lantai ya, jadi gue harus bolak-balik naik tangga gitu kan, buat ngambil barang lah, buat naruh barang lah, apa segala macem gitu-gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak ini udah olahraga ya udahlah. Gitu. Maksa olahraga kelelahan ekstrim jadi kesayangan IGD sama dokter kardio. Aduh, bener. Itu kan kardio itu kan jantung ya hubungannya. Dibarahin tuh entah sama dokter ya, kamu ya. Dibilangin jangan berlebihan gitu. Nah apa ya, aku tadi ngertiin apa sih tadi, laut run L laut run. Nah ini apa nih? Maksa olahraga lah. Gue nggak tahu sih, gue kalau misalnya naik tangga tuh gue selalu nenggek. Apa sih nenggek tuh, kayak pakai hak tinggi gitu loh jadinya. Nggak tahu ya, ini karena kebiasaan gue ya. Apakah itu termasuk olahraga? Gue nggak pernah napakin kaki, benar-benar napak gitu loh. Jadi kayak gue harus nenggek gitu biasanya kalau gue naik tangga. Nggak tahu sih, itu kebiasaan dari kecil juga sih gue. Jatuhnya kan itu apa sih namanya, ya memang bahaya sih, cuman jatuhnya kan itu kayak apa sih, kayak ada beban makin tinggi gitu ya. Gak tau nih, petis gue juga
Jadi agak gede tuh gara-gara sering jalan kaki juga sih, memang dari dulu. Saya nggak bisa naik motor, jadi begitu. Ada. Nah itu juga termasuk olahraga kak, tulang gerak jadi sehat, otot juga ikutan jadi sehat, hasilnya awet muda dan sehat ketika tua. Anjay, boleh juga, boljuk boljuk. Nah, coba pindahin ini. Dimakai mouse biar lebih easy buat ngedit. Gue masih ngedit. Oke, sudah kelar ya. Penggunaan pentep dah. Iyo, ada. Bisa pakai mouse kok. Ngejar target emang baik, tapi kalau sampai bikin badan sakit itu juga jatuhnya bikin sakit bahas. Sakit badan sakit dong. Iya, bikin badan sakit dong. Iya bener. Jangan sampailah, olahraga lah sebelum ketemu sama dokter bedah kardiotoraks. Aduh, jangan lah ya, mengerikan bang. Aduh, duit lagi keluaran, pengennya sehat tapi yang ada buntung kan, bukan untung. Real. Kalau kata orang-orang Cina mah, carilah keuntungan, jangan cari apa, cari lui loh, jangan cari rugi loh, gitu ya gitu. Tak baik lah cari rugi mah. Orang mau rugi, orang mana mau rugi, orang maunya dapat duit, dapat lui loh. Hah gimana? Enggak, maksudnya tuh apa, ngejar target emang baik gitu kan, tapi kalau misalnya bikin badan sakit tuh ya itu jatuhnya ya ngapain olahraga gitu. Kalau punya BPJS sih nggak apa-apa kai. Anda masih bilang BPJS? Nah, nggak semudah itu Ferguson. Ya ada harapan sih, tapi apa ya, untuk daerah-daerah kecil itu BPJS itu tidak menanggung semuanya dan kadang-kadang ditolak sama medis gitu. Ya ini gue bicara fakta ya. Apa ya, kadang-kadang tuh pengobatannya juga nggak yang sebaik itu gitu di beberapa rumah sakit gitu, nggak sebaik dan sebagus di ibu kota lah, gue bilang daerah ibu kota. Ada harapan dikit ya dikit, tapi jangan dikasih harapan dong. Kadang-kadang tuh masyarakat yang udah punya BPJS sekarang tuh malah apa ya, malah pelayanannya kurang baik jadinya gitu. Itu sih. Ya intinya yang kalau yang punya asuransi sama masih oke lah. Cuma kan tetap aja apa ya, kan tiap hari ngeluarin duit kan ya supaya hal itu nggak terjadi gitu ya, duitnya cuma buat makan dan lain-lain gitu. Alasan paskes nakes yang terbatas, nah itu dia. Itu dia, makanya gue bilang apa sih namanya, kalau misalnya nggak punya BPJS ya juga mengerikan juga gitu, mati mampus. Karena gue tahu fakta lapangannya tuh seperti apa gitu, nggak seindah itulah. Makanya jangan sakit, lebih baik tidak sakit daripada sakit ya, ntar kesusahan, mana belum tahu itu bisa diklaim atau enggak lagi gitu. Makanya jangan sampai, sebaiknya sih dicegah dulu sebelum terjadi gitu, lebih mengerikan terjadi daripada nggak terjadi. Kayak aku kemarin ngejar target 1 minggu lari full, pas hari ke-8 otot kaki sakit banget jatuhnya, malah nggak bisa olahraga lagi selama 1 minggu depan. Nah, betul. Makanya harus di ini diatur lah jadwalnya itu.
Jangan sampai diforsir. Ya udahlah ya, dilanjutin aja kali ya, gini. Taunya besoknya sakit, berminggu-minggu tak bisa olahraga, ya percuma dong. Ya intinya jangan sampailah sakit jantung ketemu sama dokter kardiotoraks. Kalau sampai ketemu mampus lu. Betul, biayanya mahal. Janganlah, pokoknya jangan sampai. Ya intinya jangan sampai, bukan cuma dokter kardiotoraks sih, intinya jangan sampai ketemu dokter, udah gitu. Apa ya, biaya periksa aja tuh, biaya konsultasi aja 200.000. Ya memaksakan bang. Biaya konsultasi aja 200.000, belum lagi pengobatan, belum lagi obatnya. Wah gila kita, gila kuat. Sekarang udah tak kasih tempo 1 hari lari, 1 hari gym. Oh bagus, belajar dari kesalahan, good. Buat orang-orang kaya mah nggak jadi masalah, berarti iyalah kan. Kalau ngomonginnya kan kayak ya masyarakat pada umumnya di Indonesia lah gitu kan, nggak semua orang punya. Tapi apa kabar buat kaum gratis seperti saya dan lain-lain? Ya kan nakes gimana ya, tapi ada juga sih kayak beberapa nakes tuh nggak ada dapat ininya kok, karena kan gue jatuhnya kan termasuk daerah ya, bukan ibu kota, jadi itu tahu gitu. Kayak ada kadang-kadang ada kayak cerita-cerita begitu, yang dimana kayak apalagi di daerah-daerah yang dalam pedalaman banget kan nggak ada ya yang begitu ya. Jadi mau tau mau tuh harus ke tempat ke sini gitu. Malah ya ada beberapa juga RS yang nggak nerima juga gitu loh. Gue nggak tahu sih alasannya apa, tapi ya mungkin apa ya, nggak tahu ding, gue juga nggak tahu alasannya gimana gitu. Yang jelas tuh mungkin susah ngeklaim atau apanya dari pihak rumah sakitnya gitu loh. Jadi gue ya apa sih, ngerasa kadang tuh kasihan juga sih orang-orang yang butuh juga tapi nggak ada duitnya kan. BPJS juga mesti bayar mas, tau gue. Tapi kadang-kadang yang punya juga kesusahan. Jadi ya itu ya, jangan sampai ketemu dokter lah pokoknya, jangan. Saya kalau di kita itu setahu gue tuh ya nggak tahu ya, ini yang setahu gue aja di tempat gue tuh kadang-kadang dokter tuh suka kayak ngasih obat itu tuh buat nyoba-nyoba gitu, atau enggak mungkin dia udah disewa, jatuhnya udah udah buat ngiklanin produk inilah gitu, udah buat pakai produk ini dari perusahaan ini gitu. Jadi ya apa sih namanya, jadi ya kadang-kadang kan obat tuh agak dimahalin gitu. Gue tuh dulu pernah pernah lah pokoknya, tahu lah gitu. Makanya ya jangan sampai lah dapat jangan sampai sakit lah pokoknya. Masih miris gue bejir lihat gaji nakes yang nggak seberapa, ya gimana ya. Makanya itu pelayanan kan jadi agak kurang juga kan, karena itu. Kadang-kadang tuh obat tuh sengaja dinaikin harganya juga kadang-kadang gitu-gitulah pokoknya. Ada banyak hal yang pokoknya sisi gelapnya gitulah. Jadi ya sebaiknya saran gua jangan sakit. Kalau sakit, kalau bisa tuh kalau bisa tuh pengobatan alternatif dulu sebelum dokter. Kalau bisa, kalau yang udah parah yang memang mau tak mau harus dokter ya mau tak mau lah. Gitu. Jumlah dokter di Indo juga masih belum cukup ya.
terutama untuk yang masuk ke desa-desa yang dalam banget itu sih, apalagi yang tinggalnya di pulau-pulau kecil, wah udah agak itu minim ya jatuhnya ya. Memang susah juga sih karena kita daerahnya kan terpisah-pisah juga ya, jadi wajar aja kalau pemerataan belum ada lah, wajar. Cuma ya gitulah, cuma agak susah memang. Jadi sebaiknya jaga diri baik-baik. Itu buat kakak yang kaum gratisan, jaga kesehatan aja ya kak, sebenarnya gratis buat kita tapi jadi hutang buat negara jatuhnya bikin krisis moneter. Ada kan enggak juga dong, kan dibayar, ada bayar kan pasti ada ininya, ada potongannya lah, pasti ada potongan, nggak mungkin nggak. Dibilang gratis, iya sih gratis, tapi pasti ada potongannya sebenarnya. Tapi gue punya trust issue sih sama pengadaan trust gitu kayak, soalnya dulu pernah keseleo pas masih kuliah, ke pengadaan malah makin parah. Oh berarti salah. Sebenarnya tuh kalau keseleo gitu, iya bener ke tukang urut, tapi ya itu urutnya tuh jangan yang, tapi masih jangan cari yang abal-abal gitu, jadi harus ke dokter ortopedi. Waduh. Ya intinya nyarinya juga jangan yang abal-abal juga lah, apa kerutuk abal-abal real cuy. Enggak lah, kalau keseleo yang sapi nggak sampai separah itu sih ya kasih obat, diurut aja gitu, diurutnya tapi urut sendiri gitu ya, maksudnya kita ngerasain sendiri gitu rasanya apa sakitnya di mana gitu gitunya. Terus juga sebenarnya urat tuh jangan sering diurut gitu loh, itu bahaya memang, nanti apa sih namanya, nanti bisa-bisa makin parah memang, kan kita nggak tahu ya saraf-saraf manusia tuh apa berjuta-juta, banyak neuron-neuron kecil-kecil yang kita tidak tahu. Jadi kalau misalnya memang keseleo masih ringan ya kasih salep gitu kan, terus pelan-pelan aja kayak diurut dari atas ke bawah gitu, ya udah ntar lama-lama sembuh kok, kayak gitu sih. Kalau udah saraf kejepit nah beda, itu mau tau mau harus ke dokter, tak bisa sama tukang urut bang gitu. Ini pengobatan tradisional dari yang selama ini gue tahu dari keluarga ya. Karena gue beberapa kali sering keseleo, itu sering kram juga. Awalnya ke dokter umum pasti X-ray tulang geser akhir dirujuk. Itu tuh beda tuh, itu abal-abal berarti, kretek-kretek ya tuh, bukan yang punya ilmu. memang yang kayak gitu memang harus dicari tahu dulu sih yang alternatif tuh. Sialan bener itu kan kretek. Gimana ya, berarti abal-abal itu bang. Lain kali jangan lagi, memang dari sononya memang udah nggak bener. Tapi aku masih yang gratis full kak, pernah keluarga sakit tumor full gratis sampai sembuh. Oh bagus dong, bagus berarti ya, semoga sih tidak terjadi lagi sih. Udah, maka kakak gue udah punya trust issue sama nanti. Sudden apa tiba-tiba PTSD. Post traumatic sama sama kretek abal-abal. Ada. Oh, gue sih selama masih nggak yang parah separah itu ya, kalau selagi masih bisa apa ya, masih bisa pakai apa sih alternatif kayak misalnya kayak buah, sayuran gitu-gitu ya, gue masih oke. Kayak gue lagi gatuk pilek ini kan, makanya gue bilang gue tuh kemarin cobain apa pir yang direbus sama apa sih rempah-rempah gitu kan ya, kemarin sih jahe ya, sama jahe ya lumayan sih, lumayan mengurangi lah, jahe kunyit tuh
gue minum yang begituan. Ya biar apa ya, biar nggak tiap hari minum obat aja udah. Karena tahu juga kan efek dari obat-obatan dokter itu kan larinya ke ginjal gitu. Jadi kalau misalnya tiap hari minum obat, apalagi kan gue kan sebenarnya jatuhnya tuh alergi ya. Kadang-kadang kalau gue tuh alergi gitu, alergi cuaca. Masa gue tiap hari pilek minum obat, wah mati dong gue gitu. Kalau gitu lama-lama ginjal gue adios gitu kan, pikir ya udah mendingan ya pakai fresh care atau enggak ya gue paling kayak minumnya anget-anget, minum jahe gitu-gitu begitu, daripada gue minum tiap hari obat mendingan gue minum jamu atau enggak makan-makan buah sayur udah gitu, minumnya apa, minum air putih anget udah cukup dah, atau teh hangat gitu. Gitu sih. Tadi gue mau ngapain? Oh iya deh, lotran mau ngirim kerjaan dulu. Akhir urusannya sama dokter penyakit dalam itu, ambil ketemu dokter yang gelarnya spesialis spesialis ya, spesialis ya, yang udah tinggi ya spesialis penyakit dalam, spesialis ini, spesialis itu, wah udah tuh mahal tuh bang. Ya wajar sih mas, karena pendidikan spesialis itu tuh lumayan lama loh ya, lumayan mesti apa ya, otak tuh mesti pinter, bener dah. Terus juga apa sih namanya, menempuhnya juga nggak gampang gitu, ngambil spesialis tuh mesti koas gini-gini kan. Gue tahu karena pernah baca aja juga sih, pernah baca cerita orang juga gitu-gitu. Mesti apa, ada dari dokter spesialisnya langsung juga pernah kayak apa sih namanya, pernah ngomong juga kan, pernah tahu apa ya, gue tahu lah ada satu dokter spesialis juga lah dulu yang nanganin kakek gue gitu. Nah ya intinya mereka tuh para pejuang spesialis itu pasti susah. Koas itu kayaknya masuknya residen. Oh ya, gue nggak ngerti sih istilah-istilah, pokoknya mereka tuh kayak harus kayak mengabdi dulu lah gitu buat dapat gelar spesialis itu. Terus belajarnya juga wah lumayan ini juga ya, lumayan mesti banyak-banyak jurnal baca ya. Jurnal-jurnal berkaitan dengan apa yang diambil gitu. Itu sih mesti kayak diingat, mesti diapalin, mesti dicantumin ke otak, ke sampai ke DNA otak. Harus diinget gitu, diinget baik-baik. Wah gila, kata gue itu perjuangannya sih nggak gampang sih memang sih, makanya wajar sih mahal, memang wajar. Padahal jatuhnya kita bayar jasanya dia yang sudah belajar bertahun-tahun. Pas itu kok asisten yang dilakuin sama mahasiswa kedokteran buat dapat gelar. Oh, walah. Berarti yang kayak masih awal-awal dokter umum ya jatuhnya ya. Jatuhnya koas tuh kayak gitu ya, buat dapetin dokter apa, jadi dokter umum gitu. Oke. Alternatif kudu yang benar-benar udah punya nama nggak sih? Takutnya kan cuma bisa-bisaan doang. Iyalah. Dokter kan juga gitu loh. Ada alternatif kan memang harus kudu yang kita tahu bener-bener gitu, atau enggak memang kerabat udah terpercaya lah, 100% real, bukan fake gitu ya. No fake lo, real cuy, real, no fake. Iya gue dulu koas zaman covid mati-matian itu, iyalah covid nggak bisa apa, udahlah banyak pasien covid juga kan ya, terus kitanya kudu mesti make apa sih, seragam itu ya nggak sih, setahu gue tuh pada zaman itunya tuh, pada zaman covid itu ribetnya minta ampun nggak sih. Terus sekaligus agak mengerikan, takut resiko tertular juga kan ya, para pejuang ingin mendapatkan gelar pada saat covid ya. Tapi kan udah lewat ya.
Pas intern sempat kena covid 2 minggu, aduh ya kan. Ya sih itu pada masa-masa itu emang serem sih, memang banyak yang kita nggak tahu apakah kita terpapar atau enggak gitu. Terus mau tahu mesti jaga jarak, mesti di rumah terus gitu juga ya, memang apa sih, memang bikin stres memang. Ada kakak ini kedokteran kah? Kan tadi dia ada sempat ngomong sih, dia kan apa mesti ke IGD, jaga IGD gitu-gitu. Jadi dokter jaga ya pasti kedokteran dong. Aduh. Kita bicara bersama dengan ahlinya, anjay ahlinya. Ngomongin soal kesehatan. Kalau gue kan cuman tahu gitu. I'm dokter umum. Weh. Jadi ini gue pilek kenapa nih? Aduh. Tiba-tiba minta analisa secara virtual. Aduh. Jadi ini spesialis mahal. Iyalah, bayarannya gede tapi otak juga harus terkuras ya. Astaga, saya menjadi olahraga seorang dokter, maafkan saya. Nggak apa-apa kan, kita saling berbagi ilmu lah, siapa tahu kan dengan ada segelintir ilmu-ilmu dari orang-orang pada umumnya, orang-orang yang misalnya selama ini kan nggak pernah dokter ketemu gitu kan, itu bisa jadi diterapin di kedokteran, anjay gitu, atau nggak diterapin ke diri sendiri gitu ya kan. Ampun sepuh. Aduh. Gak apa-apa, kita saling berbagi. Berbagi ilmu tuh hal yang wajar, malahan bagus. Semakin banyak ilmu, semakin kita tahu gitu apa yang harus dilakukan buat menjaga diri sendiri. Ya deh. Ya gitulah. Tapi sekarang kedokteran ngelonjak bejir. Kemarin ngisi acara di kampus, nanya sama rektor UKT-nya 50 juta satu semester. Wow. Wah. No, duit. Tapi itu kan PTN itu padahal. Waduh. Ya kan, mau harus jalur prestasi dong. Ya sih, dulu gue juga pernah sempat pengen masuk kedokteran, tapi pertama gue tuh punya fobia darah ya, jadi ya gue nggak bisa. Kedua kan gue kan seneng pelajaran IPA ya, memang dari SD gue tuh seneng pelajaran IPA dan pengen gitu jadi dokter, tapi ya itu pertama gue punya apa sih namanya, punya kayak fobia sama darah. Kedua mahal. Udah biayanya nggak cukup bang buat masuk. Itu jadi akhirnya daripada gua ngambil SMA yang gua nggak tahu mau ngapain, mendingan gua ambil SMK dimana gua tuh bisa kerja. Udah cukup. Aduh. Sedangkan adik gue sekarang lagi menempuh SMA IPA. Jadi kadang-kadang dia suka kayak ngomongin soal apa sih kesehatan dan lain-lain gitu-gitu. Kocak. Apa nih? Yang jadi masalah utama itu of course biaya. Betul. Of course.
Makanya gue tuh kayak mikir, gue tuh dulu kan pengen jadi dokter ya. Pertama ya karena gue tuh punya fobia darah, dan kedua itu biaya gitu. Biayanya di mana, duitnya mana. Jadi akhirnya gue nggak jadi deh. Padahal gue seneng IPA dari dulu. Dulu pernah kepikiran mau jadi dokter hewan, padahal suka kucing. Ternyata sekarang cuman jadi babu kucing doang. Lah, enggak sih, gue nggak pernah menganggap kalau diri gue tuh adalah babu kucing, karena kucing gue tuh harus nurut sama gue. Kalau enggak, dia tidak aku kasih makan. Enggak lah, enggak, gue enggak kayak gitu. Maksudnya gue ngerasa kayak gue bukan babu sih, gue pemilik aja, gue pemilik. Karena kalau babu kan kayak rendah banget gitu diri gue. Gue menganggap gue adalah pemilik. Jadi dia harus nurut. Ada. Enggak lah, dia sekarang lagi tidur sih kucing gue. Masuk ke dokteran modal apa? Modal berani. Masuk dalam modal berani gor, nilai IPA 98, mantan ketua OSIS sama PMR. Oh, wah, bagus dong. Berarti tercapai ya cita-citanya. Kalau gue sih, gue seneng IPA. IPA gue selalu dapat 100. Jujur IPA gue selalu dapat 100. Anjay. Pamer gini, bos. Enggak lah. Tapi ya itu, karena gue tuh punya fobia darah. Gue apa ya jatuhnya, sekarang sih udah nggak yang sampai setakut itu, cuman tuh kayak reaksi badan tuh masih kayak gemeteran gitu kalau pas lihat darah, kayak pusing, sakit apa ya udah, kayak pusing, pengen pingsan. Nah udah, makanya gue ngerasa kayak iya kayaknya gue masih punya fobia darah gitu. Cita-citaku jadi dokter anak sih, cuma kayaknya gue ngurungkan niat. Kenapa nih, kenapa diurungkan niatnya, kenapa? Apa ngurus anak kecil susah kan? Butuh kesabaran tinggi kan? Ada. Soalnya setahu gue tuh memang dokter anak tuh apa ya, dia tuh mesti pandai ngerayu bocil. Bener dah. PPDS mahal. Oh lah, gue kira karena permasalahan dan bocil. Enggak sih, gue memang iya sih, gue kayak ngerasa kayak salut sama dokter-dokter anak yang bisa menangani bocil. Apalagi bocil tuh kan suka kayak nangis-nangis lah, teriak-teriak, gak mau gitu, gak mau ke dokter, gak mau disuntik gitu kan, nangis ya. Tapi mereka ada yang bisa kayak ngerayu, kayak apa sih namanya, ngeiniin bocil gitu-gitu kan, kayak biar mereka nggak takut sama dokter gitu, mereka biar nggak takut sama suntik dan lain-lain. Tuh itu suatu apa ya, pencapaian terbesar sih. Kayak gue respect sama dokter-dokter yang bisa begitu ya, kayak gitu. Karena kan menangani bocil dengan menangani orang dewasa kan beda ya. Kecuali kalau orang tua kan agak juga ekstra juga. Intinya orang tua sama bocil tuh susah lah, agak susah. Jadi respect sebenarnya gue sama dokter-dokter yang bisa menangani anak kecil dan orang tua gitu. Orang tua maksudnya orang yang udah tua ya, yang umurnya memasuki umur 70-an ke atas gitu. Nah itu, nah kan udah beda ya sifatnya gitu. Aku juga dulu pinter banget fisika kak, apal banget tuh rumus-rumusnya, tapi dipikir-pikir juga mau jadi profesor kah. Aduh. Salah satu alasannya why, karena omongan dari orang tua yang jadiin dokter buat nakut-nakutin, kayak kalau nggak nurut ntar disuntik sama dokter loh. Iya bener. Makanya itu kan, makanya kayak apa sih namanya, jadi dokter anak dan dokter yang nangani orang-orang tua tuh lumayan harus ekstra sabar gitu, harus bisa mengayomi yang beda lah gitu, beda caranya gitu sih. Kalau gue sih dulu nangis pas ke dokter sih karena sakit sih, lebih ke sakitnya sih. Gue bukan karena takut disuntik atau apanya, tapi rasa badan tuh nggak enak gitu loh. Itu yang gue nangisin tuh itu. Gue kayak ngerasa itu nggak enak banget gitu. Kalau soal disuntiknya sih gue kayak ngerasa ya udahlah gitu. Cuma gue kayak gue nggak mau lihat suntikannya. Tapi
apa ya, gue tuh ngerasa badan nggak enak aja gitu, kayak seluruh badan tuh apalagi kalau udah sakit udah sakitnya sakit kepala, gue udah kayak udah nangis lagi sih itu gue dulu ya pas masih bocil. Dulu gue ke dokter pasrah aja sih. Iya, gue tuh lebih ke kayak merasa nggak enak badan gitu, kayak badan tuh udah nggak enak gitu, udah aduh cepet lah, apalagi kan kalau ke dokter itu kan mesti ngantri ya jatuhnya ya, mesti ngantrinya tuh lumayan lama gitu kan, mesti duduk udahlah badan nggak enak mesti disuruh duduk, kayak aduh cepet lah gitu, udah sampai menetes ke air mata. Aduh, dulu sih gitu ya, pas gue kayak umur SD gitu lah, SD gue kayak ngerasa aduh udah kepala sakit pengen diobatin masih disuruh tunggu gitu. Aduh, gitu sih kalau dulu gue. Jadi gue nangisnya karena itu. Aduh, sama obatnya tuh puyer kan bocil-bocil kan obatnya puyer ya, karena nggak bisa nelan, maksudnya takutnya kan nanti keselak atau apa gitu kan, masih bocil kan. Nah obat puyer itu tuh pahitnya minta ampun. Aduh nggak suka, tapi terpaksa minum. Tapi untungnya dulu pas gue masih bocil ya udah tau lah, oh obat puyer ya udahlah pasti pahit, cuma ya mau gimana cuy, tak enak. Dulu coba kayak dulu gue kalau ke dokter sama emak pasti datang duluan biar dapet antri pertama. Iya, tapi kan kadang-kadang kan bisa kayak ngerasa parahnya tuh pas di jam berapa gitu loh, kayak ada jam-jam tertentu ya, kadang-kadang kan ngerasa kayak udah nggak enak badan banget gitu, udah ya udahlah harus ke dokter ya, mau tak mau harus ngantri gitu, bukan yang harus sesuai jadwal jamnya jam berapa, masih ngantrinya jam berapa. Nah tapi pun kadang-kadang datangnya awal pun masih disuruh ngantri. Disuruh ngantri. Jadi kayak aduh lama, dokter lama. Boleh tahu nggak kak salah satu motivasi kakak bisa sampai jadi dokter gitu? Wah ayo apa tuh kalau boleh tahu tuh, let's go, kita harus membedah aja motivasi dokter, para penggiat dunia kedokteran ya. Coba tahu kan itu bisa jadi motivasi buat anak muda, anjay, yang anak muda zaman sekarang ya. Apalagi pendidikan sekarang itu kan udah nggak mudah, udah bisa dibilang agak susah sekarang. Karena pelajaran-pelajaran tuh semakin dikit masa gue merasa kayak kurikulum sekarang tuh makin makin kayak dasar jadinya, nggak tahu kenapa. Motivasi saya pengen belajar lebih luas soal kesehatan aja sih. Bagus berarti. Bagus, tidak melulu soal duit. Ada enggak lah. Ya gue juga senang sih soal kesehatan dulu, tau nggak? Jadi gue nih karena gara-gara saking senangnya sama pelajaran IPA, pelajaran soal dunia kesehatan, gue sampai punya satu buku di mana gue ngelis misalnya kayak lambung, hati, penyakitnya apa-apa aja. Gue pernah gitu, seniat itu gue dulu. Cuma bukunya udah hilang. Gara-gara kan di buku pelajaran itu kan ada tertulis tuh, lambung, penyakitnya adalah GERD. Penyakitnya apa sih, berhubungan dengan lambung tuh apa lagi? Penyakitnya penyakitnya berkaitan dengan apa lagi sih dia tuh? Luka pada dinding lambung gini gitu kan, ada radang lambung lah gini. Oh ya udah gue tulis gue catet tuh dulu. Iya gitu gue. Saking senengnya sama satu pelajaran dimana gue bisa banget. Dulu waktu bocor tuh motivasi pas datang ke dokter anak buat belajar kesehatan, ya udah gue beli banyak buku kesehatan sama ikut PMR. Oh bagus tuh, berarti sesuai jalurnya sesuai, mantap. Gue acungin jempol, mantap. Ada gak sih? Mantap. Ya lah, berarti sesuai dengan cita-cita lah. Bagus. Soalnya gue kayak kadang-kadang gue kan karena sebenarnya jujur tuh gue kayak ngelihat orang tuh kayak nenek gue dulu
ya almarhum nenek lah. Ya dulu kan sakit-sakitan, pengen juga sih kayak jadi dokter gitu ya, demi bisa ngobatin nenek gua. Ya selain itu ya biar bisa ngobatin orang juga gitu. Cuman karena berhubung punya fobia dan juga ya punya fobia dan juga duitnya nggak ada ya, jadi ya mau gimana lagi lah. Tidak bisa terlaksana. Ada, jadi akhirnya gue punya hobi lain gambar ya, akhirnya jadi ku teruskan deh kuliah di desain komunikasi visual gitu, pengen ya jadi ilustrator udah gitu. Berarti bagus untuk kalian yang punya apa cita-cita terus tercapai, ya semangat lah dengan cita-cita itu ya. Apa ya, kalau misalnya lelah ya ingat itu juga apa sih namanya cita-cita kita juga gitu ya, kita juga dapat duit dari cita-cita kita. Jadi tetap semangat aja. Cepat hilang harapan pas SMA, searching biaya kedokteran mahal sama tesnya susah, bisa nyoba daftar di kampus ini diterima. Bagus lah berarti memang sudah jalur yang dikasih Tuhan dong gitu. Bagus lanjutkan dan tetap semangat, on fire apa kalau kata zaman anak-anak zaman sekarang mah terbakar lah abangku. Terbakar. Menyala lah abangku. Gitu, menyala abangku kayaknya. Aduh, ya udahlah ya kalau kayak gitu, gue abis ini mau istirahat dulu bentar ya. Gue istirahatin suara juga sih, gue capek ngomong. Ada sejadinya gue capek ngomong. Tes atau seksi lolos pas soal biaya, alhamdulillah lagi dapat bantuan potongan UKT, jadi satu semester cuma bayar 1,4 juta. Bagus dong, bagus ya, bagus. Ya udahlah kalau kayak gitu gue udahan ya, karena bentar lagi jam 9 juga. Gue juga pengen istirahat, capek juga gue gambar. Gue pengen istirahatin tangan, gue pengen istirahatin tenggorokan gue juga, mulut gue juga, karena capek ngomong juga kan, karena gue juga masih batuk ya. Tadi juga gue sempat nge-mute juga karena batuk ya. Karena gatel lah tenggorokan tuh, aduh batuk aja lah biar lega. Ya udah kalau kayak gitu, terima kasih yang udah datang, terima kasih yang udah hadir, terima kasih yang udah chatting, terima kasih udah nemenin gue juga mau main Minecraft sih. Lanjutkan ya, terima kasih yang udah nemenin gue gambar sampai gue nyelesain kerjaan gue juga ya. Kalau kayak gitu jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bernapas, jangan lupa ibadah. Jangan lupa like dan subscribe, anjay kayak udah apa streamer banget kata gue ya. Intinya itulah kalau kayak gitu. Bye bye semuanya yang udah datang di streaming pada hari ini. Ya udah kalau gitu bye bye, ada stay, bye bye, dah.